sampeyan diemo, entah mata dohir terpejam atau tidak, rasa noning dodo sampean kalih kula niki sing melakukan kabeh itu adalah Allah. Kuatkan, mpun takut syirik sampean niki, mpun takut syirik. Lah niki kan diobo ambek orang Jawa iku syirik, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Le, Pak, rumusi beda Pak, Jawa ambek jero. Coba tak buka surat At-Toha, surat Toha ayat 14. Ning kono kan bicara innani anallah. Innani ana iku Allah. Di sini sudah ada ya mutakalim. Mengapa harus ada li faedah taukid ana lagi? Innani sesungguhnya saya. Ana yo saya iku Allah. Berarti kalimat yang kedua ini mboten guyon. Gampangane ngeten. Di dalam hati manusia itu ada satu pohon. Jikalau pohon itu tidak ditumbangkan, maka pohon itu akan berbuah. Yang buahnya itu akan menjadikan satu persoalan si salik ketika suluk tergiur dengan buahnya pohon tersebut. Akhirnya si salik jangankan bisa masuk ke alam fana, lawong ke alam muraqabah aja susah. Pohon yang kami maksud di sini adalah pohon basariyah. Boleh dikatakan miturut makalah yang nantinya akan kita bahas, yaitu makalah 42, disebut sifat basariyah. Basariyah itu sifat kamanunsaan. Buahnya yang dimaksud di sini adalah hasud, riya, takabur, dan lain sebagainya. Pohon itu jikalau kita ambil buahnya, kita buang buahnya, pasti akan muncul lagi, muncul begitu terus. Lah mestinya pohon itu harus kita tumbangkan, bukan buahnya yang kita hilangkan, tapi pohonnya yang harus ditumbangkan. Kalau pohonnya itu ditumbangkan, maka secara otomatis tidak akan keluar buahnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan makalah 42 kitab hikam niki memerintahkan terhadap kita, diperintahkan terhadap kita untuk menumbangkan sifat basariyah. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas bersama. Intinya begini Pak, jikalau pohon itu masih bercokol di dalam hati kita, sifat basariyah itu masih bercokol, maka jangan harap si salik ketika suluk itu bisa mencapai kewusulan pada Allah. Mboten saged. Mungkin boleh saya katakan suluk kita itu masih ada kepentingan nafsu, bisa dikatakan seperti itu.
Bentuknya mana? Kalau suluk kita masih ada kepentingan nafsu, bidayah ketika suluk itu kurang benar. Sebab ketika suluk bidayahnya itu enggak benar, maka nihayah daripada suluk ya juga enggak benar. Sebaliknya, jikalau bidayahnya suluk si salik niki kok benar, maka nihayahnya itu benar. Bidayah itu apa? Setrat. Setrat. Apa setrat? Setat. Setat. Nihayah adalah akhir dari satu perjalanan. Niku nihayah. Lah, bidayah yang benar itu yang bagaimana? Ketika awal jenengan kalih kula suluk harus iktiraf, pelepasan sifat keakuan kita sebagai manusia. Makanya saya sebut sebagai sifat basariah, lepas. Pengakuan dalam hati kita sebagai makhluk yang melakukan ini loh harus kita lepas. Ini bidayah yang kumaksud, bidayah yang sudah benar. Secara otomatis tidak akan lama nihayah sampean iki ketemu, nggak akan lama. Sebab Allah nggak jauh, Pak, nggak jauh. Jangan diangan-angan tentang Allahnya itu dalam akal fikiran, tapi bertafakurlah dengan hati lewat su'aul basirah, lewat rasa, baru dekat, baru connect ayat yang mengatakan dan aku lebih dekat daripada urat leher. Itu nanti ketemunya di situ. Bukan yang dimaksud Allah itu jauh melewati sab langit 7, lalu ada ribuan cahaya baru bisa ke Sidratul Muntaha. Yang dimaksud jarak niki mboten. Mengapa harus dikiaskan Mi'raj itu? Beliau melakukan perjalanan itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu melewati sab langit 7. Semua kiasan. Itu saking angele untuk menempuh kewusulan pada Allah itu loh, seakan-akan jauh segitu. Padahal Allah tidak seperti itu. Makanya perjalanan suluk ini lama dan tidak itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jikalau nihayahnya benar, jikalau bidayahnya benar, awalnya benar, maka otomatis pasti, bahasanya tidak insya Allah, pasti nihayahnya benar. Artinya si salik ketika suluk pasti wusul pada Allah dalam jangka waktu yang tidak lama. Tapi jikalau si salik nih bidayahnya itu kurang benar, masih banyak pengakuan, maka niki laksana jauh Gusti Allah itu akhirnya lama banget. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan itu monggo kita sami-sami bikak materi kita. Pasal 42. Faslun ukhruj minal basyariyati, keluarlah dirimu dari sifat basariyah. Ukhruj min ausafil basariyatika, metuwa sira
sangka dene pira-pira sifat kemanugsaan ira. Niki mukhatab iku si Salik jenengan, mboten al-ubad, mboten, kan beda Pak. Al-ubad dengan Salik. Kalau al-ubad itu golongan kita yang masih saja hanya masih bangun ibadah jawareh, ibadah jasmaniah saja, ruhaniyah tidak diindahkan. Iki al-ubad, atau boleh dikatakan al-abror, boleh. Seseorang yang menjaga ibadatul jawareh dengan berlandaskan akidah syariah, niki al-ubad. Tapi tidak pernah hati itu bahasa Indonesia diopeni. Apa diopeni nih Pak? Dirawat. Oke. Maklum lho Pak, sering kula katakan kula mboten SD mboten lulus kula. Niki al-ubad. Tapi as-Salik niku sudah ngelewati al-ubad. Dia merawat perilaku ibadah yang berbangsa ruhaniyah, makanya disebut Salik. Makanya dulur-dulur thariqah disebut Salik itu wajib, dia itu harus tahu tentang sirul ma'rifah atau nurul ma'rifah. Apa cahayanya? Nurus siri, cahayanya siri. Kan ada dua, ada nurul basiroh, ada nurus siri. Cahayanya siri niki bisa dikatakan sirul ma'rifah, rahasianya ilmu tentang keesaan. Disebut nur adalah kepahaman. Ibnu Athaillah mengatakan nur tauhid. Penting kita belajar memahami tentang daqaiqul asrar yang dulu itu disembunyikan, itu penting. Dulu niku kan mboten-mboten to Pak, ngaji sing model kados ngeten iki. Buka tentang sirul ma'rifah kan mboten enten. Jikalau toh ada, kita itu disuguhi bil lughatil isyarah, dengan bahasa isyarah. Sakmangke pun mboten. Lah mengapa dulu tidak seperti sekarang? Karena masyayikh dulu itu khawatir nanti jikalau didengarkan golongan golongan al-ubad, tabrakan Pak, nggak paham, nggak mau tanya, terus menyalahkan lagi. Jadi nalangi, menjaga kondisi situasi di bawah biar tidak keruh, maka disampaikanlah dengan bahasa kinayah. Loh, ini penting sebetulnya. Untuk modal awal si Salik ketika suluk itu biar paham, suluknya itu biar benar-benar bidayahnya itu tidak terus-terusan posisi melenceng mawon. Makanya penting di kumpulan-kumpulan thariqah itu dikajikan tentang tasawuf, dikajikan tentang sirul ma'rifat, penting niku. Sebab buah dari sirul ma'rifat disebut nur sir, cahayanya rahasia terkait Allah, yaitu buah ilmu itu.
Kalau ilmunya sudah paham, baru si salik ini melakukan suluk untuk mendapatkan nurul basirah. Nurul basirah itu bisa disebut nur ma'rifat. Yang tujuannya nur ma'rifat itu adalah membersihkan semua apapun yang menjadikan hati gelap. Apa yang menjadikan hati gelap? Al-kaunu minal mukawwanat zulmatun. Gambar-gambar makhluk yang sudah kadung masuk di dalam dada. Ini nanti Allah bersihkan. Lah si salik bisa mendapatkan nur ma'rifat atau nurul basirah, harus si salik selalu mujahadah, nemen-nemeni sungguh-sungguhnya hati si salik itu berzikir. Wa dzakarallaha katsiran. Apa kuncinya Rasulullah itu bisa masuk di dalam Sidratul Muntaha? Miturut ayati wa dzakarallaha katsiran. Keh-kehno oleh zikir. Cuman dalam ayat itu kan disebut zikir yang bagaimana, yang bisa menjadikan datangnya nur ma'rifat, mboten dijelaskan. Makanya perlunya kita ngaji itu supaya paham. Nanti cara jenengan lelampah niki bener. Ibarat cara kula pingin dandani HP rusak, harus tahu dulu ilmu elektronya. Kalau nggak tahu Pak, nggih delak selamanya akan menjadi HP yang rusak, HP yang mati. Sama dengan hati kita, posisi hati kita dalam keadaan hati yang mati karena tenggelam, ditenggelamkan oleh nafsu lewat pohon itu tadi. Akhirnya sifat basariah sampan kali kula niku semakin besar. Begitulah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakit dalam hati kita bertambah banyak. Biar semuanya dibersihkan Allah, maka si salik harus itu tadi, wal yaumal akhirah. Jikalau kau ingin masuk, bisa masuk ke alam akhirat, ruh ini sekarang, bukan alam akhirat besok, sekarang. Wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Berarti jikalau jenengan ingin bisa masuk ke alam musyahadah, perbanyaklah zikirmu. Si salik ingin wusul lekas, perbanyaklah zikirnya. Ukhrut min ausafi basariyatika angkuli wasfin, saking piro-piro sifat yang bagaimana, munakidin kang bertentangan li ubudiyatika maring sifat kumawulo siro. Sifat kumawulo awak dewi ku napa to Pak sebagai hamba? Kudu menetapkan sifat hakikati hamba pada hamba, sifat hakikatnya Allah pada Allah. Buka ini ki songko dini la haula wala quwata illa billah. Buka itu beriku. Kita makhluk itu tidak punya sama sekali daya upaya, kekuatan apapun untuk melakukan atau mencegah apapun, nggak bisa. Jikalau itu terjadi bisa semata-mata illa bil pun, iki kunci, kata kunci sudah. Niki kata kunci.
nek cara wong Jawa sangkan paraning dumadi. Kunci, kata kunci niki pun sifat ubudiyah kita sebagai manusia wajib menetapkan sifat hamba ke hamba. Apa sifat hamba? Bertentangan dengan sifat Allah. Kalau Allah wujud berarti hamba Adam, ya dah? Kalau Allah itu sifatnya adalah kudrah iradah, ilmu hayat sama basar kalam, kita lawan katanya itu. Artinya Bapak Ibu, si Salik berangkatnya untuk wusul itu ketika suluk menetapkan dulu sifat hakikati hamba pada hamba. Itulah fungsi daripada su'aul basiroh di dalam dzikir sirul asrar. Di situ merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri yang segala-galanya, merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup itu di dalam diri yang segala-galanya. Dari arah sini akhirnya jenengan di dalam hati akan muncul rasa aku bisa nih gerak iki sebab digerak nih Gusti Allah. Walaupun masih ada dua, ini prosesnya Pak, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Memang ini prosesnya. Nanti jenengan akan dimasukkan Allah hal-hal yang sifatnya bertajali, artinya keakuan diri ini lepas sudah, nanti akhirnya disebut fana. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu sekilas proses yang harus dilakukan oleh si salik ketika suluk supaya bisa masuk di alam fana dan alam makrifat. Apa tujuannya kita disuruh untuk keluar atau mengeluarkan dari sifat basariyah, atau kita keluar dari sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat ubudiyah kita? Nggak boleh Pak, kita merasa kita bisa sholat, kita yang bisa ngaji, kita yang bisa ini. Berarti ini sifat yang bertentangan. Apa tujuannya kita kok diperintahkan untuk keluar dari sifat tersebut? Litakuna drabun krono arai ono siro linidail haki, supaya gampang ati sampen iku apa nerimo panggilan Allah. Mujiban kang bisa ndadekake wa min hadratihi, iso uga ndadekno hadiri Allah, qoriban bahwasanya Allah itu dekat. Inilah fungsi dzikir sirul asrar di dalam alam muraqabah. Di situ mengapa kita harus selalu su'aul basirah si salik ini merasakan kehadiran Allah? Karena kita belum antak budallaha ka'annaka lahu tara, belum diputuskan oleh Allah kita bisa melihat wujudnya Allah, belum. Hati kita fa'ilam takun taro ya yaroka, maka kita saat dimasukkan dulu dalam hati selalu merasa dilihat oleh Allah. Muraqabah dulu, merasa Allah dekat. Lah ini semuanya itu bisa tercapai terhadap si salik manakala si salik itu akan menjauhkan dari sifat-sifat yang bertentangan. Cara Gusti Allah wujud, kita nggak boleh ngaku-ngaku wujud. Kita misalkan Gusti Allah sifati itu adalah berkehendak, kekarepan, nggak boleh kita mengakui kehendak kita.
Padahal kita punya karep berangkat ngaji, kita punya karep sholat, kita punya karep kerja. Kita nggak boleh itu ngakoni kekarepan kita. Jikalau kita mengakui itu kehendak kita, maka ini berarti kita telah membawa sifat yang bertentangan sebagai hamba terhadap Allah. Makanya tadi dikatakan sifat itu dikatakan sifat munakidin, sifat yang bertentangan liubudiyatika, terhadap kumawulo kita kepada Allah. Nggak bisa Pak, kalau selama sifat itu masih ada di dalam hati kita, jangan harap akan bisa masuk ke alam fana, apalagi alam kewusulan. Mboten saged. Kalau boleh saya katakan, wujudnya nafsu sing menghalang-halangi itu yo berbentuk pengakuan, sifat pengakuan kita sebagai hamba yang mengakui itu lo nafsu. Makanya Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu itu nyata, bukan samar, bukan gaib. Nafsu iku nyata bagi sinten? Ya bagi panjenengan sing wis paham ngelmune. Oh ternyata hati mengakui bahwasanya kita makhluk yang berperan, kita makhluk yang bisa melakukan. Ternyata itulah nafsu, diri kita sendiri. Inilah sifat basariyah yang harus jenengan tumbangkan di dalam hati. Al makna akhruju metuwa sira min sifatikum saking pira-pira sifat ira al basariyati kang bangsa basariyah, yaiku as-sifati sayyiati wadhaniyati, yaiku sifat kang ala, sifat yang rendah di mata Allah. Nggih, ngaku-ngaku mau lho Pak, ngaku-ngaku itu ternyata sifat sing Allah di mata Allah. Padahal nyatanya aku sing sholat, aku sing ngaji, aku loh, secara fisik aku. Kok ning jero dodo sampean iku kok juga mengakui jatuhnya aku kembali ke taholli, tidak ke tajali. Maka inilah yang disebut sebagai munakidin liubudiyatika, yaitu sifat yang bertentangan dengan kehambaan kita sebagai makhluk. Mboten angsal, si salik ada sifat seperti itu, harus ditiadakan. Ai minas sifati mukhillati bi'ubudiyatikum, tegese sifat sing ala mang yaiku pira-pira sifat sing nyalai sifat kumawula kehambaan kita manusia sira kabeh yang harus dihilangkan. Maksud tujuannya adalah mengapa kita harus menghilangkan, menumbangkan sifat basariyah? Liyashula alaikum qabulu da'watillah wattakarrubu ilaihi waliqaihi, krono arae supaya panjenengan iki ati, maksude roh iki gampang rimo panggilan Allah. Jenengan wonten adzan iku panggilan, jenengan ajengi dahar weteng luwe iku panggilan Allah. Karep sing sampeyan ajengi lampai, kehendak yang mau kita jalankan itu adalah panggilan Allah. Mantun dahar, habis makan sebagai perokok berat mesti golekin apa Pak? Ingin merokok, itu panggilan.
Artinya jenengan biar mudah mendengarkan panggilan Allah, bukan panggilan nafsu. Biar jenengan mudah hati itu bertajalli, biar mudah hati jenengan itu menghadap atas panggilan Allah. Otomatis toh Pak, dikatakan itu panggilan Allah, jenengan hati sudah tidak memandang, tidak bersaksi yen karep itu karepe makhluk, sudah tidak mandang makhluk. Bahwasanya semua kehendak itu adalah kehendak Allah. Wa taqarrubu ilaihi wa liqaihi, supaya mudah jenengan itu menghadap dan bertemu Allah. Makanya saya katakan sifat basariyah harus ditumbangkan. Si Saleh ketika Solo puluhan tahun, jikalau dia kok belum wusul-wusul, apa sebabnya? Karena pohon basariyah itu masih tumbuh, tandane ya napa? Sumbere ndugi pengakuan tadi buahe ngeten Pak, jenengan kalih kula niki Bu mesti seneng ahwal keadaan sing jembar, mboten seneng keadaan sing sempit. Itu pasti, itulah buah. Sehingga ketika saat jenengan iki menghadapi kondisi yang jembar, lapang, seweneng ati. Tapi ketika saat kondisi sempit, hati iku susah. Niku buah, tondoni buah ada niku. Insyaallah gampang akhirnya hati iki amaroh nek cocok. Gampang hati iki keselilitan hasud, keselilitan riak. Memang sudah ngumpul Pak, buai macem-macem, ono sing legi, ono sing kecut, ono sing wis macem-macem. Masya Allah, harus ditumbangkan. Ini cara yang cepat, cara yang jenengan ini terbebaskan dari belenggunya nafsu ada di sini. Lah cara ini bisa Anda lakukan lewat jalan dua. Pertama dalam makalah lain disebut wasilun, kedua majdubun, terserah. Wasilun berarti sampean ini dari bawah naik ke atas. Kalau majdubun dari atas ke bawah. Saksir sampean milih ndi monggo. Konsep sudah ada, tinggal milih yang mana. Pun. Yang kosimu opo al insanu bitabiatihi ila kismaini. Sifat tersebut ya, sifat manusia yang kosimu terbagi opo al insanu menungso bitabiatihi kelawan piro-piro sifati menungso ila kismaini maring rong bagian. Sifat menungso itu dibagi dua bagian. Pertama, zahirin rupani, zahirin. Kedua, wabatinin. Sifate jasmani dan sifate rohani. Kita nanti ada di mana? Di al-ubad apakah as-salik? Kalau sudah di asalik, jenengan harus meraih al-wasil. Kalau sudah di al-wasil, maka sifat-sifat apa yang dibahas ini tadi itu sudah tumbang. Kalau sudah di al-wasil, ngabit, terus salik, wasil, golongan am,
calon golongan khos, terus wasil ini adalah golongan yang sudah bebas, dibebaskan Allah hatinya dari pohon tersebut. Niki tasik wonten, niki golongan takhalli, niki adalah takhalli, ini adalah tajalli. Kita di mana? Aku yakin di antara jenengan yang rawuh itu gak mungkin ada di takhalli, gak mungkin, karena proses dari Allah ke jenengan ini sudah membahas tentang sirul ma'rifah. Buahnya disebut nurul siri. Buahnya sirul ma'rifah, rahasianya ilmu kemakrifatan yang disebut ilmu tauhid, kefahamannya disebut nur tauhid atau nur siri, yaitu jenengan paham, oh ngono. Setelah itu akhirnya jenengan melakukan perjalanan untuk mendekat dan bertemu Allah, ini disebut salik. Urusan jenengan dalan wasilun dari bawah ke atas ataukah majdubun dari atas ke bawah, yang jelas perjalanan. Pertama, aswasifatul badaniyatu hiya allati tata'allaku wa taqumu bil a'dha'il badaniyati. Utawi si piro-piro sifat badaniyah hiya iku allati tata'allaku kang gumantung, kang ada hubungan, wa taqumu lan ngelako lan apa perilaku bil a'dha'il badaniyati sing ana hubungane kelawan pira-pira anggota badan. Badaniyah itu adalah satu sifat yang ada kaitannya perilaku anggota badan. Nggih, badan niki kita belum menyentuh rohaniyah, belum. Wal ahkamu allati tuf'al kismani, hukumnya di situ ada dua. Olehnya melakukan hukumnya ada dua. Rupanya hukum itu maka minha muwakifan lil awamiri. Rupanya apa perkara kana kang ana minha saking ma iku muwafikon, muwakifan nyocoki lil awamiri saking perkara-perkara kang den perintah, rupane ataat. Iki ataat berarti al-imtithalul awamir, pundi mana yang diperintah itu dijalankan secara badan fisik, itu disebut taat. Nomor loro wan nawahi yaiku al maksiat fil ahkami syariah. Nomor dua perkara yang dilarang, wastinabun nawahi, dan keduanya itu diatur di dalam hukum syariat. Niki pelajaran sampean kali kula dulu wis ketinggal Pak, zaman sing nang pondok-pondok dulu lho Pak. Kita itu pelaku jasmania. Apa mungkin jenengan mondok maneh mulai itidak, sanawi, aliyah, musawirin, kan gak mungkin. Jenengan tinggal pelaku mawon ngelakoni tok, ya syariate berapa persen? Ya 40%, ya 40%, ora usah metenteng-metenteng. Masalahnya kita pertimbangan umur Pak ya, pertimbangan umur jenengan kali kula niki lho. Nggih ngapunten Kang Kadah, aku yakin rata-rata jenengan 40 ke atas lah sudah. Ya wis syariate 50 ya 50 kuwi. Sing penting jenengan kali kula niki ngopeni, memperhatikan bagaimana tabiat atau karakter perilaku rohania kita, karena kita umur sudah tinggal berapa tahun lagi lah Pak. Eman-eman
Kita metenteng ngepii syariat yo gak apa-apa sih, ku hak panjenengan kali kula, monggo yo apik ae. Tapi satu sisi kita menanggalkan, tidak memperhatikan ruhaniyah kita kepada Allah. Nek menurut kula eman-eman. Ya, yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana cara kita nanti menghadapi satu kematian. Allah meletakkan kita di dalam kondisi husnul khotimah. Yes, harus kita perhatikan evaluasi hati kita. Pohonnya itu masih bercokol apa mboten, ngeten lho. Wis sakniki wonten carane gak numbangno tapi matek pohone, diteudan, Pak. Nggih, disiram teudan. Nika lho racun nika lho. Akhire oyote merotoli, rubu-rubu dhewe. Wonten sing model ngoten. Jenengan nggo pecok, beto geraji mesin, nah, malah cepet sampean. Nomor 2, wat tabiul batinu. Sing nomor 2 adalah utawi sifat batiniah atau sifat batin. Sifat ruhaniyah huwa at-tabau alladhi fil qalbi ay ar-ruh. Yaitu sifat yang terjadi di dalam hati kita sebagai manusia, atau fil qalbi itu maksudnya adalah ruh. Wayang qasimu aidon ila qismaini, begitu juga sifatnya ruh ini terbagi menjadi 2. Apa hukumnya menjadi 2? Terbagi menjadi 2. Pertama rupanya adalah al-haqqi wal batili, perkara sing hak dan perkara batal. Maksudnya hak al-iman, maksudnya batil asyirki, syirik. Niki mboten menyentuh sama sekali waktu kita itu tarbiyah ilmu syariat. Mengapa gak disentuh? Karena memang bahasanya ruhaniyah, hati. Syariat membimbing kita tentang bagaimana ubudiyah, ibadah secara lahiriah benar, jasmani. Hakikiyah, risalah Rasulullah di jalur tauhid itu untuk membimbing ruhaniyah kita di mata Allah biar ubudiyah kita benar. Wahua utawi tabiul batin iku al muwafiqu li hukmil haqiqati, nyocoki terhadap hukum-hukum hakikat. Al-haq maksudnya adalah ai indallah. Bapak Ibu, sinten kemawon kalau hatinya belum dilandasi dengan ngapunten tatanan ilmu tauhid, jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun nggak ada hati sampean ingin ketemu Allah, boten wonten. Kita nggak usah bicara orang lain, kita bicara hati kita dulu loh Pak. Ketika sholat ada nggak jenengan itu waktu sholat mi'rajul mukminin ingin ketemu Allah? Nggak ada. Sebab satu, kita anggap Allah itu jauh di arsana. Kedua, dihalang-halangilah hati kita oleh nafsu lewat pohon basariah itu. Rupanya apa pohon basariah? Pengarepan ati sampen kali kulo untuk masuk ke sorga dan dijauhkan dari siksa api neraka, dan atau mendapatkan pahala. Dan semuanya ini adalah makhluk ngapaholik, makhluk toh. Berarti sholat sampen kali kulo pada saat itu masih menghadap kan sudah jelas, kita diterangkan, dijelaskan di dalam surat Al-An'am 79. Ini wajahtu wajhiya, bukan menghadap
lilladzi fataras samawati wal ard. Kan boten menghadap sini toh Pak. Iki sebab sifat kekuasaane wajhiyah. Niki sifat menerangkan yang disifati. Kok ya kita menghadapi ruh ini ke sini? Akhirnya aja heran, hati menghadap makhluk. Kok ya waktu sholat kok ya kelingan babakan bla 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 bla. Sampeyan lihat di akhir kalimah itu kan ada kalimah wama ana minal musyrikin. Kalau pancen roh sampean iki menghadap wajhiyah, maka benar jenengan posisinya dan saya sudah tidak lagi golongan orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Berarti lawani musyrik iman. Al-haq, nek musyrik batil tadi. Nah terus nyatane kita waktu sholat hati menghadap ini Pak. Eling opo perkara sing ana langit, ganjaran surga. Eling ati iki menghadap opo sing ada di bumi, bojo, anak, dunya brana. Udah, itulah memang fakta yang tidak bisa kita tutupi. Ini fakta yang sudah kita terjadi itu pada saat jenengan kali kula niki posisi roh itu masih ada di abid atau golongan al-ubad atau takhalli. Inilah pentingnya Pak, mengapa Gusti Allah memanggil jenengan hati itu untuk mengikuti Rasulullah. Kan sudah diteladankan liman kana yarjullaha. Hati seseorang harus ada keinginan yarjullaha untuk mendekat dan bertemu Allah. Maksudnya rahmat iki teladan Rasulullah loh, supaya bisa kemana? Wal yaumal akhirah, masuk ke alam kelanggengan, masuk ke alam akhirat. Kalau bahasa Rasulullah Sidratul Muntaha. Terus saya tanya Pak, Rasulullah ketika Mi'raj itu sampun sedo apa tasik gesang ning donya? Tasik gesang Pak. Berarti alam akhirat itu ketika kita itu masih ada di dunia. Raih wattaqi fima atakallah daral akhirah. Apa yang sudah aku siapkan, anugerahkan terhadapmu, dapatkanlah apa yang sudah aku anugerahkan, darul akhirah. Jadi jenengan untuk ketemu Allah itu jangan berpikiran sok nek sudah meninggal, kecelik ambean. Ora apa enak loh Pak tiang kecelik niku Pak. Tidak enak sama sekali orang kecelik. Bahasa Indonesia kecelik niku apa? Tertipu, kecelik niku lho. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh kecelik temenan, sungguh tertipu tenan, sungguh sengsara tenan orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Ya udah, masa kita sudah tua gini sholat sik madep, ati iki sik madep nang makhluk. Bagi si salik jelas sadar Pak, ini loh bahayanya kalau kami buka di tengah golongan abid al-ubad niki mesti teng mriki ngeten Pak. Ngerti ngeten maksudnya? Ngegem Pak.
Kula piyambak nggih mboten napa-napa. Wong Kanjeng Rasulullah ngoten kok dieleki umate, balese mboten ngeleki Rasulullah, malah ngepiki. Ya di sepuro. Dieleki mana? Ya sik di sepuro, dieleki mana sik sepuro. Kalau jenengan kali kula sebagai wong Jawa dieleki pisan, ya nggak apa-apa di sepuro. Kedua, ya ping tiga sampean diem tapi ngalih singitan ngenteni kate nutuk ndase. Kalau Rasulullah mboten nang tibak kan diterangno ngono. Tibak berjanji nih lah. Rasulullah itu jikalau dieleki beliau itu mengampuni. Jikalau didebat diem. Ngaten. Terus begitu Rasulullah. Awak dewi nek wis ping 3 ngalih ambek nggawa petil. Liwat kene tak serampang. Bon. Wahwa utawi tabi'ah batin iki Pak, tabi'ul batin at-tabu'ul batinu iku at-tabu'u alladzi fil qalbi ar-ruh, itu terbagi menjadi 2, iman dan syirik. Wahwa al-muwafiqu li hukmil haqiqati, dan sifat batin itu tadi terbagi menjadi 2 dalam diri manusia sing nyocoki hukum hakikat. Falman hiu mongko utawi perkara kang den larang fi hadil hukmi, di dalam ikilah hukum iku huwa iku al i'tiqadul qalbi, keyakinane ati fil kauni ing dalem makhluk alladzi kang yakumu kang agawe sapa makhluk bikuli amrin lawan saben-saben perkara. Pertama di sini dikatakan bahwasanya perkara yang dilarang di dalam hukum tersebut adalah hati sampai ada iman bahwasanya makhluk itu yang melakukan. Ningati ono rasa pengakuan kalau kita yang bisa melakukan. Sebagai isim fa'il itu kita, sebagai pelaku itu kita. Ning dodo itu ada iman, ada rasa kalau kita yang bisa melakukan. Inilah perkara yang dilarang. Boten angsal. Miturut hukum hakikat di dalamnya itu. Nomor 2, amal amru al ma'mur bihi utawi perkara al ma'mur kang den perintah bihi kelawan Allah iku fahuwa mongko utawi amr iku ayyuminu iku ayyumina ing yen to beriman apa al qalbu ati bil ilahil wahidil mutasarrifi fi kulli syai'in. Hati harus beriman bahwasanya hanya Allah itulah satu-satunya yang berperan di dalam segala fikuli syai', di setiap apapun. Contoh, jenengan sholat ning dodo sampean kudu muncul Allah kang akar jenengan apapun atau di luar diri jenengan melihat apapun, hati sampean harus bersaksi terhadap hidupnya, jangan bersaksi terhadap makhluknya. Jikalau jenengan itu sudah bisa bersaksi terhadap hidupnya, berarti ruh sampean iki disebut ruh yang sudah masuk di alam akhirat. Inilah maksudnya liman kana yarjullaha wal yaumal
akhirah. Lah kuncinya wa dzakarallaha katsiran. Iku semuanya kuncinya karena hati sampean selalu berzikir dateng Gusti Allah. Zikir yang disebut, yang dimaksud untuk membedah dan mendatangkan nur makrifat itu adalah dzikron katsiron. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Sejatine dzikir sing diperintahkan Allah bagi orang mukmin selalu ingat pada Allah adalah sejatine dzikir itu dilampahi, dijalankan dengan terus menerus. Dzikir sejatine dzikir adalah yang sudah tidak bersuara, tidak bernama, tidak berkalam. Itulah yang kumaksud pangrasa, Pak. Dzikir rasa. Kitab yang hikam disebut As-Su'aul Basirah. Setelah itu otomatis Ainul Basirah. Ainul Basirah berarti nur ma'rifat sudah menyala. Akhirnya Hakul Basirah, kebenaran itu sudah jenengan dapatkan. Ya niki wusul pun. Muraqabah Su'aul Basirah, Ainul Basirah adalah fana, Hakul Basir adalah ma'rifat. Akhirnya disebut fana udzikri. Hanallah. Niki proses-proses yang mestinya si salik harus ketahui. Faidalam tas takmil mongko tatkalani orang gunakake apa ruhul insan ruwi menungso au qalbuhu utawa nrimo hukmul hakikah fadhahara fi qalbi ba'du sifatil al madmumati indallah ai hubbud dunya. Fadhahara mongko muncul fi qalbi ing dalem atine salik utawa atine menungso apa sing muncul ba'du sifatil madmumati, yaiku sebagian piro-piro sifat kang dicela indallah ing ngersane Allah. Putih sifate dadine ning ati hubbud dunya, cinta pada selain Allah. Wahia isine hubbud dunya hasud, kibir, ghaibah, hubbul mansib dan seterusnya. Itu buah. Apabila jenengan kali kula niki ati itu gak gelem, roh iku gak gelem gunakake menyang hukum hakikat, yang hukum hakikat itu mempelajarkan dan mendidik rohaniah sampean kali kula untuk litakarrubillah waliqaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Itu kita tolak. Apa akibatnya? Fadhahara fi qalbihi, ning jero atine menungso iku mang akan bermunculan sifat-sifat yang Allah cela, termasuk di dalamnya hasud, iri hati, sombong, senengane adu-adu, seneng jabatan, gila dengan jabatan, wa iradatul mahabbati, ingin dipuja wong, ingin dihormati wong, watoma arep wis macam-macam termasuk rakus, riya dan lain sebagainya. Ini akan bermunculan, Pak. Sehingga mengapa di dalam thariqah itu diwajibkan kita itu berzikir sir, yang katanya untuk melogrokkan buah-buah dari pohon basariyah tadi, buah-buah sifat basariyah. Mboten saged, Pak, nek jenengan dzikir sir tok niku mboten saged. Oke lah sifat yang dicela Allah logrok, karena pohonnya ini masih berdiri tegak dan subur, muncul lagi buah. Makanya ayatnya fasabbihuhu bukratan wa asila, esuk ikut
diundui, diambili, sore muncul maneh buahe. Ya mboten mari-mari sampean. Sehingga puluhan tahun sampean kali kula ketika suluk mboten saged, Pak. Karena zikir kita hanya jari dan siri. Padahal di situ sudah dikatakan dalam siri itu mengandung nafi itsbat. Tapi enggak kita perhatikan. Hanya kita baca saja. Allah, Allah, Allah di dalam hati. Mboten saged dulur. Kunci la haula wala quwata illa billah niku mboten diwaos cara lesan hurufe kalimahe mboten diwaos la haula wala quwata illa billah. Zikir la ilaha illa anta, la ilaha illa ana itu bukan dibaca. Tapi ditasarufkan dalam hati, dilakoni, diresapi, dirasakan. Baru itulah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan. Ya di sini ini baru Pak, ini sing kula sebut pohon itu jenengan tebang niku tadi. Baru mboten muncul buahnya lagi. Nek sampean terus saya diundui hilang. Sore teko maneh diundui hilang, malam datang lagi. Mboten mari-mari pegel sampean. Sampean pegel. Mboten mari-mari. Ya Allah. Idza tatahara tatkalane nyucikake, idza tatahara den sucikake tatahara apa qalbul insan atine menungso min hadzal ausofi saking ikilah piro-piro sifat ya fa innahu mongko sak temene insan iku yakbalu dakwatallahi mongko sak temene insan iku yakbalu bisa nrimo dakwatallahi ta'ala ing pemanggile Allah. Sawa ungkanat iso uga yang namanya dakwat panggilan iku mubasyirotan langsung Allah au ghairu mubasyirotin utawa selain daripada langsung. Nek langsung nipun niki mboten bahas kula. Lah sing mboten langsung fi ayatil Qur'ani wa fi suratil hidayati di dalam Quran. Lah niki termasuk panggilan, ayo ngaji tauhid iki berarti panggilan bahasa ilmu. Wa fi suratil hidayati dan di dalam bisa jadi di dalam bentuk apa tuntunan wal aswadilan percontohan allati kang atau kang maringi ha ing alati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene tuntunane Rasulullah iki bisa dikatakan sebagai dakwah sing ghaira mubasyiratin. Idza baqiyat tatkalane tetep fi qalbika ing dalem ati sira apa sing tetep basariyatun sifat basariyah atau pohon basariyah ya fala tarju mongko ojo arep-arep sira antalqa ing yen to ketemu ira Allah ing Gusti Allah. Jangan harap Anda bisa bertemu Allah jikalau di dalam hati kita sifat basariyah masih muncul, pohon basariyah masih muncul. Makanya Gusti Allah meling memberikan peringatan kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi sajaroh. Adam, jikalau kau nggak ingin saya usir dari surga, jangan kau dekati pohon itu. Ini kisah yang dimaksud Pak. Bahasa syariat disebut pohon huldi. Nek cara hakikat ya niki pohon basariyah ini. Wa maradul qalbi lan utawi piro-piro penyakite ati wa maradul qalbi lan utawi penyakite ati ku yutahiruhu den nyucikake hu ing marad
utawa qalbi maradul qalbi sapa Allahu Gusti Allah iku idza kana tatkalane ana apa alqalbu ati iku bil khalwati Allah akan mensucikan hati jenengan dari penyakit ati lamuno apabila jenengan purun khalwat. Wis lungguhe khalwat berarti sampean beto wasilah yaiku zikir, iku aksesnya wasilahnya itu dzikir. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Raihlah wasilah ini, tali ini untuk kemana? Ilaihi, untuk mendekat dan bisa bertemu Allah. Wajahidu fi sabilihi. Jenengan harus teman-teman oleh melakukan khalwat ini baru ketemu Pak. Al-Maidah ayat 35. Jadi wasilah ini jarang dibawa oleh salik, tatkala salik itu hanya mengenal sirrul ma'rifat tentang dzikir, sirtok tidak mengenal dzikir sirrul asrar. Wis logikane ngene lho Pak. Apa mungkin ya kita bicara bahasa teori sistem, kita nggak bisa gak ngerti ilmu elektro terus iso dandani HP rusak, mohal tau ngeten iki, mohal. Jalurnya mana orang ngerti, nggih diwasiai to ya sampai kapanpun ya diwasiai, mboten saged. Hati kita Pak dalam posisi mati Pak. Dikatakan hati dalam posisi mati karena hati kita jadi budaknya nafsu. Wujudnya pun ngaku-ngaku tadi pun. Akhirnya kita bersaksi makhluke. Padahal Allah sudah menyindir kita di dalam salah satu rukun Islam dalam syariat, asyhadu alla ilaha illallah. Loh, ini dikecualikan. Artinya apa? Jenengan ini tidak boleh menyembah, bersaksi, memandang, bermusyahadah, melihat selain Allah. Mboten angsal. Makanya mengapa di dalam tauhid la ilaha illallah itu sebetulnya ada penjabaran tentang nafi dan isbat. Wonten mriku mundi dibuka mboten, karena ketemunya nafi isbat itu jatuhnya ada di la ilaha illa anta. Allah sudah dekat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanya kita sebagai umat Islam khususnya miturut kami wajib njenengan kalih kula niki mengenal maksud daripada illallah, illa huwa, illa anta, illa ana, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Dari sisi ilmunya menurut kami wajib tahu, otomatis harus ada taklim muta'alim, harus ada ajar mengajar atau bimtek. Asli niki wau kalau niki wonten tugas dari pemerintah Pak, 3 hari sampai Kamis besok. Mulai kemarin mulai Senin seluruh kepala desa jadwali Mojokerto mulai Senin kemarin iku bimtek tentang kepimpinan, bagaimana presiden yang terbawah yaitu disebut kepala desa itu dibekali tentang masalah kepimpinan terhadap masyarakat. Nah, keranten kula piyambak wonten jadwal ngaji, ya kula siasati. Napa siasati? Ngeten iki pelajaran. Mulai pagi sampai siang, sebelum duhur break, habis duhur lanjut lagi break asar, habis asar lanjut lagi break maghrib, mantun isya langsung ngaji sampai jam 10. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis terakhir. Kamis iku pulang, tapi kula mboten elok.
mboten derek pun tak wakilnya nangani sekdes mboten napa-napa. Alasan kula kan urgen, kira-kira jenengan tak tinggal gak ngamuk-ngamuk ta. Wis kadung dijadwalke. Lah ngoten nggih. Nah, otomatis dadi kecewa jenengan wis berhubung saged kula siasati kula mboten ikut ning Malang. Bimteke ning Malang. Mboten masalah bagi saya. Engko kan kula saged ngrungokno rekaman teko sekdes to. Apa sing terpenting ning kono. Mek siji Pak, sebetulnya pimpinan tingkatan bawah menengah ke atas jikalau tidak hatinya tenggelam dalam bahru tauhid, modar. Ngerti modar? Nggak bisa Pak, nggak bisa kita keluar dari pengaruhnya nafsu, nggak bisa. Sebab di dalam kepala desa pimpinan yang terbawah misalnya banyak toh perkara sing nyilaukan, banyak. Pinten anggaran tiap tahun ini setiap desa? Minimal paling enggak 1 M. Ada yang sampai 3, ada yang 2, tergantung PAD-nya berapa. Ada. Kalau di daerah saya itu hampir 2 M Mbak, hampir 2 M. Kira-kira ketok abang-abang ambek kuning-kuning itu ati gak kemerengseng Pak. Halo. Ayo. Aku tanya, saya sebagai kepala desa ngutil 1 rupiah di dunia lolos nggih? Akhirat lolos mboten? Ya wis pikir dhewe. Di sana kata di akhirat itu sudah tidak berlaku, harga uangnya nggak ada, tebusan nggak ada. Ngomong bahasa syariat berarti besok. Nah ngoten nggak? Bahasa hakikat sekarang Pak. Kita kemilikan sak biji sawi opo ae, iku mboten saged Gusti Allah nerima sampean sehingga likok kepada Allah, mboten saged. Makanya sifat basariah ini wajib sampean tumbangkan, wajib pun. Nek mboten ngoten sampak ndas gundul, kita solo itu mboten saged wusul. Coba jenengan sholat, baju pucuke baju sampean iki kena telek lintung misalnya, miturut hukum syariat sah mboten salate? Mboten. Iku sebetulnya kinayah Pak. Ruh pun juga begitu. Jikalau di dalam hati kita masih ada selain Allah, pasti batal. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai dalam hati jenengan itu ono gambare makhluk. Lah niki lho. Masya Allah. Makanya Luqman itu ning Quran dalam surat Luqman ayat 13 Allah katakan, la ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei, hatimu aja ono perkara sak cuwil ae, sak biji sawi nyekutokake Allah. Pak niki walus nggih, walus. Awak dhewe salat Allahu Akbar ning dode rumangsa awak dhewe gambari sing iso salat iki wis kenek. Makanya kalau tidak sejak sekarang, kapan lagi kita akan berbenah diri? Ingat, walaupun yang sampai tanam biji kacang itu tanpa kulit, tanpa syariat, nanti kalau sudah tumbuh akan muncul syariat baru lebih baik. Sampeyan lihat, kacang ini kalau sudah muncul pohonnya, dia akan berbuah. Buahnya itu ada kulitnya mboten? Pasti ada kulit baru. Artinya Bapak Ibu, sampean gak usah khawatir syariat sekarang posisi sampean iki api utawa gak api, gak usah khawatir. Nanti jenengan seiring berjalannya jenengan ruhaniyah ini di mata Allah itu bagus, nanti akan syariatnya dibagus nih dewe.
oleh Allah. Sampeyan buka nongone kitab Kauniyah, ya seperti ini. Jelimet sampeyan golek kitab Kauniyah ya gak ketemu. Lah wong kitabe niku lho ning ngajeng sampeyan lho, kewetok koyo ngeten iki wale-wale. Nah itulah salah sijinya kitab yang nantinya harus saya tulis, walaupun gak oleh ditulis, tak paksa tak tulis supaya kefahaman banyak umat manusia akan bisa terima. Ngeten nek cara sampean madosi Kauniyae iku wong sadurunge negara bangsa Jawa iku ana lho, kitab niku sudah ada kok. Kauniyah iku akhirnya para kekasih Allah menerjemahkan terhadap orang Jawa itu akhirnya disebut kitab kuno Kauniyah. Wong Jawa gak iso ngomong Arabe Kauniyah, akhirnya disebut kitabku kuno, yaitu Pak kitab tauhid iku, kitab sing tuwek ya niku. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah yang belum ini, si salik yang belum maksud saya. Kalau salik yang sudah ya sudah. Si salik yang belum melepaskan keakuan diri yang berkholwat, yang berzikir, lepas. Caranya bagaimana? Sampeyan diemo, entah mata dohir terpejam atau tidak, rasa noning dodo sampen kalih kula niki sing melakukan kabeh itu adalah Allah. Kuatkan, mpun takut syirik sampean niki, mpun takut syirik. Lah niki kan diobo ambek orang Jawa iku syirik, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Le Pak rumusi beda Pak, Jawa ambek jero. Coba tak buka surat At-Toha, surat Toha ayat 14. Ning kono kan bicara innani anallah. Innani ana iku Allah. Di sini sudah ada ya mutakalim. Mengapa harus ada li faedah taukid ana lagi? Innani sesungguhnya saya. Ana yo saya. Iku Allah. Berarti kalimat yang kedua ini boten guyon. Gampangane ngeten. Jenengan kula kandhani, pakai kabar, Pak. Ning Mojokerto iku mau gerimis udan. Terus tak tambah, temen lo ning Mojokerto niku gerimis. Lah, penambahan kalimat kedua ini adalah untuk meyakinkan jenengan karena pentingnya hal ini yang jenengan ketahui. Sesungguhnya aku lho bahasane aku. Ana yo aku iku sejatine Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Loh, wong liya krungu kula ngomong ngoten iki krana wong liya atine bersaksi melihat makhluk kula mesti menuduh saya ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Padahal ning dodoku tajalli sing ngomong itu ya gesang iki, sing ngomong sing dawuh ya Allah. Makane ayat ini yang bersabda itu Allah, bukan kanjeng Nabi. Sama dengan al-ahlat. La fi jubati illallah. Ning jero jubahku iki ora ana sapa-sapa kejaba Allah. Sama sebetulnya itu. Lah bagi hati kula sing bertajali wau mboten sirik, mboten. Lah bagi jenengan yang bermusyahadah atau bersaksi makhluke sirik buat jenengan, akhirnya menuduh saya menyekutukan Allah dengan bentuk saya diri sendiri. Lah ini niki lho Pak, benang merahnya antara golongan
orang-orang am dengan orang khos ada di sini. Ini persoalannya yang sampai sekarang belum bisa diputuskan. Isoe diputuskan ya. Golongan am harus mempelajari tentang sirul ma'rifah, membuka rahasia ini. Lah golongan khos wajib untuk menerangkan, baru ketemu niku mengke. Selama ini antara golongan khos dengan golongan am kan tengkar, Pak. Karena beda akidah katanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, iman ambek syirik kan bertentangan sepanjang masa pun, sepanjang masa. Lah ulama-ulama akhirat dulu, Pak, para kekasih Allah, mengapa enggak berani membuka la ilaha illa ana di tengah orang-orang am? Inilah jadinya akan menjadikan fitnah. Fitnah iya apa? Salah paham. Akhirnya apa? Mboten keluar, hanya di dalam dada beliau. Ini seluruh para masyayikh dulu seperti itu. Daripada gegeran terus nanti malah ndadekno fitnah, diem aja. Sehingga sistemnya beliau itu sumur, artinya sumur tidak kemana-mana. Lah jenengan umat sebagai apa? Timbo nek kepingin mendapatkan air harus datang ke sumur. Berarti orang yang hadir terhadap para masyayikh, guru-guru akhirat, itu adalah orang yang hatinya sudah ada indikasi ingin mempelajari. Tadi mboten dadi gef nanti. Akhirnya diwejah nggal didik. Tapi nek sumur niki melaku goleki timbo, kaya kula niki ya siap-siap dilokno wong. Ya wis zamane Pak Sayyidina Ali seperti itu, Rasulullah pun juga begitu. Semuanya sejarah, siapapun hamba Allah jikalau jadi sumur yang pergi untuk mencari timbo, resikonya ada di situ. Loh, dikira Rasulullah nggak mau dibunuh Pak Rasulullah niku. Lah itu munculnya wahyu hijrah dari Mekah ke Madinah. Awalnya kan ada golongan kaum kafir Quraisy untuk menyanangkan Rasulullah dibunuh, cuman diselamatkan Allah. Hijrah ke Madinah. Abu Bakar, terus ini Utsman, Umar, ngali. Abu Bakar, Umar, Utsman ngali. Sing ketok yang diceritakan secara ekstrim kematiannya itu adalah Sayyidina Ali. Dua ini ditutupi, Pak. Padahal beliau ini diracun. Loh, coba gimana sih? Oleh siapa? Kaum Khawarij. Padahal kita tahu kaum Khawarij itu hafal Quran, Pak, hafal hadis. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, jikalau ilmu ini yang kudapatkan ini satu karung saya sampaikan kepada golongan am, mesti saya dipenggal. Sayyidina Ali, mesti orang-orang muslimin menyangka saya itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Apa? Saya dituduh orang musyrik dan darahku halal buat mereka. Coba. Sama dengan apa keluh kesah selama 26 tahun ini, Pak, saya rasakan terhadap diri saya. Tapi dan itu tidak menjadikan saya untuk berhenti, enggak. Tetap saya maju ke depan. Urusan apa nanti diterjadikan Allah, wallahu a'lam. Urusan Gusti Allah niku, urusan Gusti Allah kok. Urusan hanya dicaci, dimaki, disebut anjing, disebut babi, udah sekonjangan, Pak, pun biasa sudah. Sing penting saya harus menyampaikan mubasyiron wa nadhiron. Mubasyiron,
kabar baik bagi yang beriman, wa nadhiron berarti peringatan bagi yang tidak beriman. Terserah boten napa-napa, wong sama-sama kita semuanya bakal bongkok. Ayo kula mati sampeyan kabeh sedaya akan mati gitu ya, wong semuanya bakal mati, lapo sih geger-gegeran. Nggih. Jadi kembali kepada khulasoh, kesimpulannya adalah kita yang hati masih ada pohon basiroh, tolong tebanglah dengan cara tekuni yang namanya khalwat dengan akses dzikir sirul asrar.